anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita memanjatkan segala puji bagi Allah sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya, sudah lama kita tidak mengadakan acara. Sudah berapa bulan? Baru 1 bulan. Ya. Dulu terakhir saya sampai lupa ya. Desember ya. Desember tanggal 3. Oh ya, hampir. Hah? November. November. Ya, berarti sudah hampir setengah tahun, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita dapat mengadakan acara ini lagi. Sebenarnya acara seperti ini tuh ada satu hal yang saya tekankan. Jadi ada satu pelajaran-pelajaran yang saya tekankan, di mana menjadi satu istilahnya apa ya, tema utama. Walaupun judulnya tentang pemantapan sadar Allah, tapi ada hal-hal khusus yang ini menjadi satu pemahaman baru bagi kita, yang sebenarnya sudah lama, pemahaman baru bagi saya, dan akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru, sekali lagi bahwa apa yang kita bicarakan atau yang kita sampaikan di sini itu bisa dipahami oleh yang baru saja hadir pada kali ini. Bahkan yang belum pernah melihat kajian kita di YouTube atau di media sosial, insya Allah bisa paham. Ya, tentu kefahaman itu akan sangat tergantung dari Bapak Ibu. Mungkin hal itu bisa jadi karena apa yang saya sampaikan itu terlalu sulit untuk dipahami gitu ya Bapak Ibu ya. Memang untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat spiritual itu bagi saya agak kesusahan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan satu kemudahan pemahaman sehingga saya berusaha untuk memohon kepada Allah itu bahasa yang paling mudah itu seperti apa. Maka kita mendapatkan metode-metode yang simpel di sini, ya. Metodenya itu hanya ada 3. Ada 3 kata kunci: DNSA, 3T, satunya ATP. Itu apapun yang saya bahas, insya Allah berkutat di, kalau enggak bahas DNSA, 3T, ATP. Ya, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya berbahagia sekali pada sore hari ini Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami jauh-jauh. Rombongan Pak Rozani dari Pontianak, ada tadi Bapak Mustafa dari Lampung, kemudian dari Jawa Timur, Jawa Barat, yang tidak bisa saya sebut siapa. Ya, dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak usah disebut, tonggo dewi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi semangat gitu loh Bapak Ibu. Saya itu kalau berada di tengah-tengah sahabat yang mendukung dakwah saya itu saya seneng. Saya sedih kalau berada di antara orang-orang yang mencela dakwah kita. Maka saya cenderung menghindar mereka-mereka yang kurang sesuai dengan ajaran kita. Nah Bapak Ibu,
Tema kali ini sebenarnya kita akan membahas khusus tentang tentang penerapan kesadaran dalam kehidupan. Penerapan kesadaran dalam kehidupan ini. Ya. Kita sudah belajar sebenarnya secara kesadaran itu lengkap. Cuma bagaimana kesadaran ini itu kita paham dengan apa yang Allah tetapkan dalam alam semesta ini. Sebab Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan keteraturan. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan. Kalau enggak teratur, ya mungkin sudah hancur sejak dari dulu. Planet-planet itu kalau tidak teratur itu berbenturan, Bapak Ibu, tabrakan ini. Kita ini kalau tidak diatur sama Allah, ya sudah hancur dari dulu. Tapi kita sudah diatur oleh Allah sebagai menjadi sebuah aturan sunatullah, di mana kalau kita paham tentang bagaimana kita menempatkan diri atau kita berperilaku sesuai dengan aturan itu, maka kita hidupnya tentu akan bahagia. Ya, bahagia. Jadi kasarnya ginilah, kalau kita hidupnya nggak tenang itu berarti kita baru di luar orbit gitu aja ya. Di luar orbit, semuanya itu harus berada di orbit. Maka kita harus kembali kepada fitrah, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada kefitrahan ini. Ya. Baik. Untuk ibu-ibu gimana kamarnya? Oke? Yang menempati gebyok ada berapa? 12. Itu yang rumah baru berarti nggak laku. Hah? 9. Ya. Padahal itu tempat tempat tidurnya disediakan di yang baru. Karena rumah gebyok itu sebenarnya sudah dikontrak sama orang, Bapak Ibu. Sudah dikontrak sampai November gitu. Cuma alhamdulillah itu pemiliknya itu orang yang baik gitu. Kita pinjam itu boleh. Pak, pinjam rumahnya. Oh iya, silahkan. Alhamdulillah. Kemarin bingung ibu-ibu ini mau di lokalisir di mana ya? Dilokalisir. Mau diatur tidur di mana? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mungkin sebagian juga tidur di sekitar kos-kosan sini ya, ada yang di Redor. Mungkin ada yang di hotel. Ya tidak apa-apa. Jauh kalau hotel memang jauh. Paling dekat mana ya? Lor-In. Lor itu utara. In itu hotel. Hotel di sebelah utara. Lor-In. Mungkin kalau hotelnya itu ada di kidul, itu di Kidul In. Karena di Lor ya Lor-In. Murah Bapak Ibu itu satu kamar paling 1 juta. Senang. Hai Bapak Ibu. Iya. Mantap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Apa ya? Hidup.
Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, jika kita itu berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Tapi sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau orang yang tidak bertauhid, dikiranya alam semesta itu sesuai dengan pikiran kita. Ya, kalau orang tidak bertauhid, maka dianggapnya pikiran kita lah yang berpengaruh, yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita berpikir positif, maka akan terjadi hal yang positif pada diri kita. Kalau kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah negatif pada diri kita. Ini meniadakan Allah, ini bahaya. Bukan bahaya lagi, itu sudah syirik. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis ini menekankan bahwa kalau kita ingin baik, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berarti caranya gimana Bapak Ibu? Ya, berprasangka baik. Berprasangka baik itu artinya menyadari Allah yang baik. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu baik, maka kehidupan kita akan dibaikkan Allah. Jadi yang membaikkan kehidupan itu bukan pikiran. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar hukum gaya tarik menarik misalnya, gaya law of attraction, itu meniadakan Allah. Jadi Allah itu ditiadakan. Jadi pikiran dialah yang bisa membuat sesuatu itu baik. Emosi positif yang terjadi positif, emosi negatif itu jadi negatif. Padahal tidak seperti itu. Karena ada Allah di sini. Ya, ada Allah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, berarti sangat mudah. Kalau kita ingin hidup kita tidak lebih baik juga sangat mudah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita itu terjadi hal-hal yang membuat kita itu beruntung, dengan kita membaca ini tentu kita sudah tahu jawabannya. Ya, kalau kita ingin kehidupan kita lebih baginya keburukan, ya sial, apes, apalagi hal yang buruk kepada maka baginya keburukan. Berarti apa? Apes, sial, apalagi? Hah? Apa? Tidak beruntung. Tidak beruntung. Tidak beruntung, apes, sial, rugi, celaka, apalagi? Nah, kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, maka baginya kebaikan berarti keberuntungan. Beruntung. Ya, itu Mbak Bejo. Beruntung Mbak Bejo, terus laki, tidak perempuan, laki, kagak perkasa. apalagi? Kadang enggak beruntung kan? Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kita harus paham ini level prasangka, level
apa namanya, level kesadaran kita naikkan ke Allah, berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baik. Nah, baik itu tentu juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita, bukan harapan kita. Karena ini sudah wilayahnya Allah. Jadi ya jangan berprasangka seperti apa nantinya gitu. Kita berprasangka baik saja pada Allah. Ya. Kalau saya melihat video-video YouTube tentang motivasi itu, banyak yang masih menggunakan law of attraction. Ya, yang di situ Allah itu ditiadakan, ini merusak akidah, bahaya. Baik. Ini apa namanya, tujuan materinya nanti kita akan bahas yang ini sesuai dengan patrap dan makin nafas dan sang cipta rasa, latihan 3T dengan gerak, latihan gerak untuk menjalankan amanah. Ya, kadang-kadang kita itu bertanya-tanya ya Bapak Ibu, ini petunjuk Allah atau nafsu gitu. Saya sering banget pertanyaan itu. Nanti dalam pelatihan ini mudah-mudahan kita paham apakah ini nafsu, apakah ini tunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dengan patrap, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata patrap nih, tapi belum pernah praktek. Ya, nanti patrapnya tidak apa namanya, yang patrap gerak yang patrap gerakannya ini ya, hanya nanti kita coba saja. Ternyata ketika kita sambung ke Allah, kesadaran kita gunakan, itu ternyata ada gerak. Ternyata kalau kita biarkan itu ada gerak ya, tinggal kita ikuti. Nah, semuanya kan sebenarnya intinya pada gerak ini. Kita menjalankan ATP itu pasti dengan gerak. Kita menjalankan amanah itu diam bisa nggak? Ya bisa, pasti harus gerak. Ya, pasti gerak. Oke. Dengan zikir nafas, dengan sang cipta rasa, dengan latihan 3T dan latihan gerak dengan baik. Melatih kita untuk lebih sadar Allah, melatih peserta untuk menyadari Allah yang Maha Suci. Kemudian melatih untuk menerapkan kesadaran dan manfaat. Ini harapannya ya Bapak Ibu. Semoga kita dapat menerapkan aspek LAMIKAB dalam menjalankan amanah. Kemudian juga mendapatkan perubahan-perubahan keadaan hidup ke arah yang lebih positif. Ini harapannya. Jadi harapannya itu, harapan saya, harapan Bapak Ibu, pelatihan ini hidup kita itu lebih beruntung gitu. Lebih positif. Kira-kira ini jadwalnya, tapi tentatif nanti menyesuaikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua dan bisa memberikan satu pemahaman, memberikan satu perubahan, terutama perubahan kesadaran. Karena yang penting itu kesadarannya berubah. Kalau nasib, keadaan itu ikuti saja, karena itu nanti Allah yang akan berubah. Tapi yang penting adalah kesadaran kita ini yang harus kita rubah. Kita tingkatkan kesadaran kita. Karena di dalam satu ayat itu, innallaha la yughayyiru hadis apa itu Quran ayat ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berubah
kesadarannya, jiwanya, anfusi, nafs itu jiwa. Jadi merubah nafsnya dari yang tidak sadar menjadi sadar, yang sudah sadar menjadi sadar Allah, yang sadar Allah ditingkatkan menjadi sadar bahwa Allah itu Maha Suci, ditingkatkan lagi menyadari segala puji bagi Allah dan menyadari Allah Maha Agung. Jadi kesadaran ini selalu ditingkatkan. Nah, dengan peningkatan kesadaran ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan, di dalam keseharian, sehingga tadi kalau engkau berprasangka kepadaku prasangka baik, maka ya, aku akan menjadikan kamu baik. Dan lagi ala ana indazoni aku sesuai dengan prasangka hamba. Nah, prasangka itu kesadaran ini. Karena kita tidak bisa menggunakan pikiran kita untuk ke Allah itu, yang kita bisa gunakan adalah kesadaran. Sesi pertama, tasbih. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi? Dari materi, tujuan, manfaat. Jadi setiap kita pelatihan di sini itu materinya berubah-ubah. Nggak ada yang sama. Baik Bapak Ibu, tasbih, ya tasbih. Subhanallah. Tasbih itu namanya tasbih, artinya bacaannya Subhanallah, artinya Allah Maha Suci. Ya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kesadaran kita itu bukan mensucikan Allah, tapi bagaimana menyadari Allah yang suci. Jadi Allah itu sudah suci. Allah menciptakan ini, menciptakan suara burung, menciptakan suara yang lainnya, itu dengan kemahasuciannya. Nah, kalau kita dalam kehidupan itu kesadaran tidak kita tingkatkan, maka kita akan terombang-ambing oleh pikiran dan perasaan kita. Misalnya kita tidak suka dengan suara burung itu, burung nggak bisa diem, cuek-cuek baik, ya kan? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci, maka tidak mengganggu. Artinya, walaupun ya kita harus survive dengan suara itu, kan? Harus apa? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci, maka kita bisa menerima suara itu. Nah, ini efek daripada tasbih itu, kita bisa menerima. Jadi pelajarannya sudah tidak menerima lagi,
tapi menyadari Allah yang Maha Suci. Karena menerima itu berat. Kita berusaha menerima itu berat, sangat berat. Karena menerima itu adalah wilayah emosi, ya kan? Rasa menerima. Rasa menerima ini kalau kita dibuat Allah tidak menerima, bisa menerima tidak? Tidak bisa. Ya kalau diterima-terima ya tetap nggak bisa menerima juga. Namanya pemaksaan itu berarti masih ada, itu belum terima pasti. Nah, Ibu, kita belajar tasbih diperintahkan oleh Allah itu banyak itu tasbih itu. Kalau searching di Quran dan di hadis itu ya banyak. Beberapa saya contohkan. Kenapa kita bertasbih? Dalam surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7 kepala langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Berarti sudah tidak hanya tasbih, tahmid juga. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah ini Bapak Ibu, langit yang 7 dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diperintah oleh Allah melalui ayat ini itu untuk menyadari secara makro kosmos. Kita harus menyadari bahwa seluruh alam semesta ini pun juga mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tidak ada suatu penentangan sedikit pun. Kalau misalnya terjadi gempa bumi itu pun bertasbih. Artinya dia mengikuti keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya tsunami itu pun adalah satu keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya dia bertasbih. Jadi kesadaran kita itu diajak ke sana gitu. Tidak sebatas ini tsunami. Ini tsunami berarti ada kerusakan di laut misalnya. Atau gempa bumi berarti ini ada bencana, satu hal yang negatif. Enggak. Dalam segala hal semuanya bertasbih mengikuti apa yang Allah tetapkan. Dan ketetapan ini teratur Bapak Ibu. Teratur. Jadi kalau di dalam fisika, dalam pelajaran fisika itu sampai mempelajari itu loh, ranting apa namanya, pohon itu ada cabang-cabangnya begini itu. Ternyata kalau dilihat itu teratur Pak. Polanya sama dengan apa? Paru-paru itu kan ini Pak, cabang-cabang itu juga. Ternyata sama, polanya sama. Sehingga ada teori di dalam fisika itu, di dalam kekacauan itu ada keteraturan. Kelihatannya alam semesta ini nggak teratur, tapi setelah dilihat lebih luas pakai ini itu ternyata teratur. Ada satu keteraturan. Kita meskipun mungkin kita melihat perang Gaza, Israel, Iran, Amerika, Palestina sedang kacau, itu ada keteraturan. Jadi dalam kekacauannya ada keteraturan. Itu namanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Mungkin kalau kita ini sedang sakit, tubuh kita itu ada keteraturannya juga. Walaupun sakit gigi, ya, sakit gigi itu ada keteraturannya juga.
Di ketetapan Allah itu bertasbih, ada keteraturan Allah. Dan tidak hanya teratur, tidak hanya mereka itu bertasbih mengikuti Allah dengan segala, mereka juga memuji. Artinya selain teratur, mereka juga berada di kondisi yang positif. Ternyata adanya gempa itu menyebabkan panas bumi keluar. Kalau panas bumi nggak keluar, mungkin bumi ini akan hancur. Jadi begitu. Jadi satu hal yang positif. Ini perintah tasbih, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, bertasbih, perintah bertasbih untuk kita itu ya bacaannya subhanallah, kesadarannya menyadari apa Bapak Ibu? Menyadari Allah Maha Suci. Itu saja kesadaran kita. Menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Di waktu pagi dan petang. Kenapa di waktu pagi dan petang? Karena di situ perubahan alam semesta dari terang ke gelap, dari gelap ke terang. Sehingga kita bertasbih itu kita menyambungkan kepada keteraturan alam semesta ini. Ya. Sehingga dialah yang memberi rahmat kepadamu, sehingga kita diberi rahmat oleh Allah, dan malaikat memohonkan ampun supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini jelas, kalau kita punya masalah itu gelap apa terang, Pak? Gelap, gitu, gelap. Terus pikirannya peteng, hatinya peteng, nggak bisa mikir, gitu ya. Caranya mudah, sadarilah Allah yang Maha Suci di waktu pagi dan nanti akan ada nur, ada cahaya, sehingga kita lebih paham dengan masalah kita, dan kita akan diberikan solusi. Karena apa? Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Zulumat ila nur. Dan dialah yang Maha Penyayang pada orang-orang yang beriman. Orang yang sadar Allah itu beriman. Subhanallah, subhanallah. Itu sadar, harus menyadari. Kayak nggak nyambung. Kayak nggak nyambung. Tapi nyambung dengan ayat yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi. Barang siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan kepadanya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Ya, baik. Tapi di surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan Allah untuk berprasangka apa? Berprasangka bahwa Allah itu Maha Suci. Berarti kan nyambung.
kamu berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kamu kebaikan. Lanjut. Apa sih prasangka baiknya agar kita mendapatkan kebaikan? Di waktu pagi dan petang. Ini pagi apa ini petang? Saatnya untuk langsung praktek dong. Biar mendapatkan pencerahan. Gulumat ilanur. Jangan kalah sama Raden Ajeng Kartini, gitu Pak. Habis gelap terbitlah terang. Jangan-jangan Ajeng Kartini itu, terinspirasi surat Al-Ahzab 42-43. Beliau subhanallah. Terus bisa bikin buku, bikin surat itu, mungkin amalan beliau bertasbih di waktu pagi dan petang. Kelihatannya Bapak Ibu ini sedang ada masalah ya. Bapak yang sudah pasti ya. Kayaknya Bapak Ibu ini sedang punya masalah ya. Saya bukan dukun loh ya. Ya. Pasti habis ini nggak ada yang tunjuk jari. Ada Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya masalah? Iya. Orang hidup pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Baik. Tenang Bapak Ibu, karena Allah sudah memberikan solusi. Allah sudah memberikan solusi di surat Al-Ahzab ini dengan bertasbih. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Misalnya apa? Dirasani elek, difitnah, di apa lagi? Inyek, dituduh, dibully, dikata-katai, diseneni, disantet, apa meneh, dicaci maki, ora disenengi, difitnah, dikhianati, jeruk. Waduh, diselingkuh. Maka bersabarlah. Kayak kuncinya niku nggih. Sabar. Sabar ki ono. Nek sabar wis ana watese berarti wis ora sabar. Ini Pak Sabar rawuh kok. Iya ta? Pak Sabar. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan ini resep kedua. Bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Sebelum terbit itu berarti setelah subuh. Sebelum terbenam berarti sebelum maghrib. Ya, ini pagi dan petang. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mengatakan dan bertasbihlah sambil memuji subhanallah walhamdulillah. Subhanallah.
lagi Bapak Ibu, surat Toha ayat 130. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Ini lain lagi, cuma ayatnya hampir sama. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan di ujung-ujung siang supaya kamu merasa senang. Berarti tambah waktu lagi nih Bapak Ibu. Malam hari dan ujung siang. Ujung siang itu berarti dur-dur gitu ya. Bertasbih subhanallah. Subhanallah. Berarti apapun masalahnya, solusinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, saya ingin menekankan pentingnya bertasbih. Dulu ada kisah Sayyidati Fatimah itu sedang ada permasalahan dengan suami beliau, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertasbih. Oh gitu, bertasbih. Jadi tasbih ini penuh keajaiban. Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan apa? Subhanalladzi. Subhanalladzi. Allah memperjalankan itu dengan Maha Suci. Jadi yang ajaib-ajaib itu ternyata di tasbih, di Maha Sucinya Allah. Ketika kesadaran kita Maha Sucinya Allah, Allah itu langsung merubah keadaan negatif menjadi positif. Bukan kita yang berubah, tapi Allah merubah dari negatif ke positif. Maka mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Diri kita itu masih berada di nasib negatif atau nasib positif. Kalau memang hidup kita itu masih di garis nasib negatif, ya perbanyaklah. Bagi yang sudah positif, ya tetap bertasbih. Tetap bertasbih untuk menjaga keadaan tetap positif. Kalau bisa lebih positif lagi. Maka beruntung. Orang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari terus. Tasbih itu ada dua wilayah. Wilayah jasad membaca subhanallah, wilayah kesadaran menyadari Allah yang maha suci. Coba kita berzikir subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke, cukup. Itu subhanallah di wilayah jasad. Kira-kira berpengaruh enggak? Ya, nggak tahu juga. Iya. Sekarang mari kita sertai subhanallah itu dengan menyadari Allah yang maha suci. Oke. Coba Bapak Ibu sadar Allah terlebih dahulu, beriman. Saya yakin kepada Allah, saya beriman kepada Allah, amantu billahi. Saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, saya berihsan kepada Allah,
Saya yakin bahwa Allah itu dekat. Saya yakin Allah itu sangat dekat dengan saya. Dan yang dekat, Allah yang dekat ini Dia yang Maha Suci. Saya yakin Allah yang dekat dengan saya adalah Allah yang Maha Suci. Saya beriman bahwa Allah Maha Suci. Pertahankan kesadarannya Bapak Ibu. Kemudian baca subhanallah pelan-pelan. Subhanallah. Kesadaran kita tetap di Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Oh, kesadarannya di yang Maha Suci. Subhanallah. Oke. Cukup. Ini caranya menyadari kesadarannya, menyadari jiwanya, menyadari Allah yang Maha Suci. Jasadnya mengucap subhanallah. Itu namanya bertasbih. Ya, bertasbih di waktu pagi dan petang, bahkan di ujung-ujung malam hari, ujung-ujung siang, waktu-waktu di malam hari itu ya habis isya sampai subuh, itu malam hari. Terserah. Diperbanyak subhanallah. Baik. Itu kamar mandi belakang. Nah, Bapak Ibu, ada satu ini tulisan saya saja, Bapak Ibu. Jadi kita menyadari bahwa tadi disebutkan alam semesta bertasbih. Tubuh kita ini termasuk alam semesta atau bukan? Tubuh kita juga termasuk alam semesta. Kena sinar. Ya. Berarti tubuh itu alam semesta seperti tembok ini ya Pak? Sama-sama alam semestanya bukan? Tembok ini loh Pak? Tembok ini kayu, burung. Sama nggak tubuh kita? Sama ya? Sama. Dulu kita itu kecil, bayi, ya dulu awalnya. Besar, menjadi anak-anak menjadi dewasa, tua. Pak Kamai, saudara semuanya, kita bertemu di sini di Padepokan Patrap, Solo. Berarti sama dengan itu. Sesepuh Padepokan bersama. Itu dulu kecil. Dari Jakarta. Bakal mati Teman nggak dia? kita dari Jakarta. Nah, ketemu di Padepokan Patrap Surakarta. Itu harus Pak Kamai. Ini live apa? Enggak, live Itu beliau itu dulu ya juga kecil. live apa buat dokumen? Bakal mati nggak beliau itu? Mati juga. Berarti sama dengan kita. Maka kita sadari Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini juga alam semesta. Saya nggak ingin dari situ. Yang bersatu dengan alam semesta itu sebenarnya adalah Jajan. kita. Jajan. Kita satukan dengan alam semesta. Ngomong sekarang biar sepi. Nanti rame. Ini sekarang kamu dulu. Makanya kalau tubuh kita itu berada di tempat yang seger, ya, tubuh akan ikutan. Iya, lihat. Alam manu ke taman bunga, mau apa? Healing. Nah, healing dan healing. Healing itu apa? Healing. Biar tervibrasi. Legenya terima kasih. Apa? Legen.
Ya dikasih SN ya. Wes tuh bang. Belum, masih ada Oh, kamu SN ya. nanti habis ini pas materi nanti keluarkan malah ditutup. Oh iya. Iya. Semua enak. Iya. Apa yang kita hirup? Kalau kita mau melihat partikel Bu Yuki. kecil Ya apa? tubuh kita Ini itu Bu siapa? berupa Ya, Gak pernah saya lihat Bu siapa? partikel paling kecil Ini yang sudah sampean. yang ini. sama dengan partikel Kenalan kecil dulu. Bu siapa? di pohon. Bulastri. Jadi kalau kita mau menyadari Asli mana? Karanganyar. Loh, Solo ya. partikel kecil itu Karanganyar Solo, Pak. pohon juga nggak ada. Baru Yang pertama ada tuh udah adalah lama. Kan baru pertama ini terlihat. Gimana? Baru pertama ini. belum Sering. Sering ini. Aku baru ini siapa? Tanya-tanya sama hati ini siapa? Iya. nanti ya Saya apa sama Hafal. Hafal. Hafal bulunya itu. Tadi belakang sampai jam berapa? Tidur Jam 8. berapa? Sampai tidur. Asal ya? Nggak bisa asap. Berapa rombongan berapa orang? Ya, Berapa orang? 1 elep. Telep berapa orang? 15 orang. Iya, 5 orang. juga itu kesadaran itu kita sadari bahwa kita harus seperti itu. Kamu kami saya foto dong, saya tahu. Jangan sedih, saya pegangin. Oh, Saya pegangin. Jangan, nggak perlu. Oh, tak ini alam semesta bukan? Foto dulu, aku di sana ya. Hah? Alam Oh semesta. iya. Udah. Pikiran alam semesta bukan? Udah. Yakin tidak dari. Ya. Jadi kalau pikiran kita kacau, Tangan dong. itu alam semesta bukan? Saya aku melek, pegang. Pegang. Termasuk perasaan. Pegang ini, pegang. Dada ini. Itu udah pegang. Oh, gitu aja. Saya pegang. Termasuk Nah, terima kasih. alam semesta juga. Bukan jiwa. Hopeng kita nih, hopeng kita nih, hopeng kita. Hopeng kita dari Jiwa itu yang menyadari kondisi-kondisi alam semesta ini. Udah. Tubuh ini. Udah. Apa? Sedih, bahagia. Jiwa bisa sedih nggak? Menurut ya. Ya apa yuk? Ya apa? Ya apa? Ini saya takut terus. Hatinya baik. Ada wilayah jasa, ada wilayah Yang diminta kan jiwa. Aku kalau nggak ada sampean mesti Ada ini yang ada di sini alam semesta itu bukan? nggak ada sampean. Saya mesti kalau nggak ada sampean. Termasuk perasaan itu alam semesta bukan? ya, Sedih itu alam semesta bukan? Alam semesta. Ibu memang harus gitu. Jiwa itu menyadari apa yang ada di alam semesta itu. udah masuk. Itu masih. Hari kan masuk. Iya. Berarti jiwa bisa sedih. Itulah. Ibu masih diberikan Allah kesempatan. Tapi jiwa kalau menyadari sebatas Saya berjumpa tubuhnya yang sedih, maka dia jadi tidak tenang. kesempatan belajar kebaikan. Iya. Tidak tenang. Iya. Kenapa kamu tidak tenang? Aku Kalau nggak ada sedih. kesempatan, ya Allah. Yang sedih siapa? Jasadku. Dan yang tidak tenang, jiwaku. Maka banyak orang mencari ketenangan. Sebenarnya bukan ketenangan hati, salah. Ketenangan jiwa. Kalau hati stabil, saya ingin mendapatkan emosi yang stabil, flat. Gimana? Asik. Misalnya sedih ya sedih. Orang nek seneng. Apa? Gitu nah. Kan. Oh ini yang buntut ya? Tidak stabil. Yang buntut ya? Iya. Yang buntut ya. Iya. Ini apa? Anak saya. Iya buntut. Itu menyebabkan Anak saya. hati tidak tenang. Iya. Sana kemana-mana kan. Duduk aja sudah. Apa sana? Duduk gini aja. Kelas Senang 6. ya? Duduk 6. gini. Kelas 6. Ya dikit lagi. Iya, kelas 6. Nah, itu tidak membuat jiwa Kelas 6 ya. tidak tenang. Sana. Nah, ketika hati kita tidak tenang, maka jiwa menyadari Allah. Biar Allah kemudian memberikan ketenangan pada 1 jam ya. alat dzikrillah, 1 jam ya. Oh iya belum. atma'inul, Ya dikit lagi, 2 menit lagi. dengan berzikir Ini pada Allah menyadari, Terrekod maka di Allah akan menurunkan semua yang hadir ini terrekod. Iya.
Semua. Iya, buat dokumen. Kita masih di YouTube kan? Iya. Saya kan udah masuk YouTube. Ini orang-orang seperti Iya, amin. Sama lah. Nggak perlu menenangkan hati. kamu Ya kan? jumpa dengan saya, kamu Ditenangkan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari bersyukur. Amin. itu apa ya? Sama lah. Kan gini saya Jadi ini lebur disadari menjadi satu dengan alam semesta, harmoni dengan alam bahwa Allah semesta. itu Bisa kita sayang dari kita. dengan bertasbih. Kalau nggak sayang, Maka bertasbih itu Dapat sebenarnya ketemu, kita dapat menyadari kan? alam semesta. sebenarnya sehat. Kita menyadari alam semesta di ciptaan Allah. Tadi saya katakan bahwa ciptaan Allah itu diciptakan secara teratur, maka sadari gitu. Walaupun Gaza perang itu teratur. Nginep. Israel Nginep cuma Pak Wid. menyerang Pak itu orang bagus. itu pun juga teratur. Dalam Tapi wilayah begini, kesadaran itu kalau dari Allah yang kalau Maha. kita dekat sama mereka, Siapa yang menggerakkan Beda Israel? begitu. Siapa yang menggerakkan Itu- Palestina? Siapa yang menggerakkan? Kibernya. energinya itu Kalau bukan Allah, alam, enggak usah dekat dekat. Allah bukan. Ini yang kumpul-kumpulin Allah Maha Suci atau tidak? akan ada perubahan, ada perubahan. Saya udah Sehingga terjadi buktikan. Aku masih ngaji. kita dengan Kapan alam nih? semesta. Bener-bener aku jadi main kesana ya, ke Gambia. Ya Meskipun kan? orang Palestina, warga Palestina Saya itu genosida, kita masa tetap ngaji kan gini-gini tuh saya ngaji. karena kita sadar dari Allah yang Maha. Masuk. Cepet ya pemahamannya. Allah kasih. Padahal ngaji saya gini-gini. Sekarang kita itu Saya ngaji. kalau kita menyadari bahwa itu adalah Allah yang Maha Suci di wilayah Palestina, Coba. itu kan Allah akan merubah nasib sana. Orang baru dong, jemaah baru dari Tangerang. Nggak ada di frekuensi. Tawi Tangerang sama Jakarta Timur jauh. jauh. Oh, jauh Jakarta Timur. Jadi saya kemarin berempat, saya dia sama satu lagi. Vibrasinya nyampe Pontianak. Tadi bertemu sama Helman sama Pak John, ada gagal rencana. Jadi berempat aku. Vibrasinya nyampe Lampung. Nah, di mana kan ingat nggak? Yang aku telepon yang sama orang Malaysia kan? Minggu kemarin. Terus mikir gue lagi lagi. Semua 2 kali. Betul betul. Itu orang hebat betul. Iya, orang lama. Kayak kubu, Orang lama. lahat. Nah, Mana ada. Lu yang mana? Kalau putih. Yang Sulawesi. Kalau mana? putih. Apa? Yang mana? Itu orang. Enggak tahu. Ini kayak kamu lihat. Enggak udah lama. Udah kemarin 3 kali ya. Jalan aja gitu. Iya. Biasa, sinyal dukun itu dukui. Sinyal dukun itu tak berbeda kenal, tapi di Jogo terkenal. Itu sinyal dukun. Iya. Kling lagi kling. Sebentar lagi. Iya. Nanti nih udah nyampe. Ini aja. Kita harmoni ke alam, karena kita hidup, kita orang spiritual itu tidak hanya untuk alam sekitarnya, seluruh alam semesta. Saya kalau dibikin ngomong di orang banyak berani tetap enggak tahu apa. Betul. Iya. Tahu. Hafalan enggak. Ya karena yang dipikir Allah kesadarannya adalah Kalau suruh ngomong bisa saya ngomong. 7 petala bumi, 7 petala langit coba. Allah apa tuh? Allah gerak. Mungkin kalau di alam sana nggak ada alien, itu bisa. Iya. Lihat kalau saya ngomong. Nah, getarannya Kanjeng Nabi loh, Pak. Anak Rasulullah tidak nyampe getaran bumi, Pak. Langit, Pak. Kita tiru nggak kira-kira? 10 menit lagi. Sunan udah lama baru Bukan pengen jadi orang sakti, tidak. ya kan? Setelah jauh lama. Wah, aku pengen koyo saya di rumah. Tapi Yang satu malam kagak ada deh kayak gitu. Kayak itu. medan perang sing ngatur musuh. Setelah malam ceramah dong kasih spirit ya, ke kasih spirit. Tak goyang. Yo, goyang, goyang baik. Malam-malam dah, ya. Iya. Cuma Haji Malik ya ada acara dia. iya. Harus hari ini tuh. Anak saya ada, kalau nggak ada saya sampai malam. Ya perang itu dengar suara Sayyidina Umar Itu teriak, banyak itu loh. langsung Iya. Banyak, banyak. Alhamdulillah. sabar itu. Setelah sadar, Tahun sekali. Ini bagus, tapi ini bagus. Iya. bingung. Tapi nggak beli. Boleh. Bagus ini. Ditanya, wah tadi nampak sahabat-sahabat yang sedang perang itu diserang dari belakang, maka saya refleks teriak. Teriakannya itu sampai sana. Loh itu karena memang Yang dari Pontianak mana? Yang muter di Pontianak. ke alam. Mana? Udah dalam. Dalam. Rasulullah Udah sholat isi.
Hebat ya, so isi loh. Kesadarannya tidak hanya, tapi kesadarannya Isi. sampai bisa sadar ada yang soalnya Itu sulit dapat itu sebetulnya. Iya, itu dua. Saya dari dulu sendirian. Aku, tapi isiku udah kemarin. Iya. Udah kemarin, tapi saya belum Allah mau digerakin. Oh iya. Pernah Tapi udah kemarin sama anak. bagus. Ya, pelan-pelan lah. contohnya lagi Pelan-pelan. kalau naik mobil, Pak. Naik mobil itu jiwa kita Pokoknya kita seluas ini, apapun spesifik itu. Hmm. Jangan karena saya, jangan karena dia. kawasan itu kita Allah. sudah tahu. Betul, Allah gitu. Itu sih. Jadi kita gerakin sama Allah. Iya, enggak usah pukul suaranya hebat. baru lewat. Tapi jangan berputus. Iya. Nah, Jadi saya itu nggak ada lagi jagoan itu. Ini jembatan cukup nggak jarak sana, jarak masih jauh. Jembatan cukup nggak cukup. Terus kalau harus turun ngukur dulu kan nggak cukup. Atau cukup kasih di belakang. Gara-gara kesadaran dia. Iya. Kalau yes, Quran itu menunjukkan bahwa kesadaran kita bisa meluas. Baik Bapak Ibu, kita bikin Prabu jaga. benar ya. Itu gimana sih ya? Oh ditutup ya? Allah mendapatkan kalau kita Apa? Ya kan berangkat, Mbak Yuki. Harus optimis ya. Kalau optimis dong. Jangan pesimis. Tidak boleh kita pesimis. Kalau mau Allah, ya boleh begitu ya. Optimis. Udah pas. Pas jam Pas 1 jam.